Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Hal-hal yang akan kita pelajari yaitu apa sih pengertian teks narasi, karakteristik teks narasi, unsur-unsur pembangun teks narasi, jenis-jenis teks narasi, struktur teks narasi beserta contohnya, dan kaidah kebahasaan teks narasi. Teks narasi atau cerita imajinasi merupakan suatu bentuk teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa atau kejadian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembaca. Teks narasi memiliki karakteristik berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian, memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu, bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi, dan bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembacanya. Unsur-unsur pembangun teks narasi meliputi satu tema. Tema di sini merupakan gagasan yang mendasari terciptanya suatu cerita atau narasi. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Tokoh inilah yang menjadi pusat cerita dan menentukan keberadaan unsur teks narasi lainnya. Setiap tokoh ini memiliki watak atau sifat yang disebut perwatakan. Berdasarkan perwatakannya, ada 3 jenis tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar suatu teks narasi berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya sebuah cerita, dan ketiga hal itu berkaitan satu sama lain. Kemudian yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu teks narasi. Secara umum, alur teks narasi menggunakan tahap perkenalan, penampilan masalah, klimaks, dan penyelesaian konflik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu amanat. Dalam sebuah teks narasi pasti mengandung amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jenis teks narasi ada 2, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-benar nyata dan terjadi atau fakta. Narasi ini disebut juga narasi non-fiksi. Contohnya, biografi, autobiografi, dan riwayat perjalanan. Sedangkan narasi sugestif adalah jenis narasi yang mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi pengarang sehingga bersifat fiktif. Narasi jenis ini disebut juga narasi fiksi. Contohnya, cerpen, novel, dongeng, dan sebagainya. Struktur teks narasi ada 4, yaitu yang pertama orientasi atau perkenalan. Orientasi merupakan bagian paragraf pembuka yang menggambarkan pengenalan karakter cerita. Pada bagian ini disajikan pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita, meliputi siapa atau apa, kapan, dan di mana. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menyajikan munculnya masalah dan pengembangan cerita. Pada bagian ini mulai muncul masalah atau konflik dan selanjutnya masalah konflik tersebut akan berkembang. Setelah munculnya konflik, maka struktur berikutnya yaitu penyelesaian atau resolution. Pada bagian penyelesaian ini, masalah atau konflik yang muncul mulai ditemukan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut dapat berupa kebaikan atau keburukan. Kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian terakhir dari struktur teks narasi. Koda berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Namun, tidak semua cerita imajinasi memiliki bagian koda. Biasanya, yang memuat koda adalah dongeng, misalnya sage dan fabel. Sedangkan, pada novel dan cerpen jarang ditemukan bagian koda. Sehingga struktur teks narasi
juga bisa memuat 3 struktur teks saja, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, berikut ini adalah contoh dari struktur teks narasi. Teks narasi ini berjudul Chandra, Cerita Rakyat dari Irian Jaya. Di sini disajikan sebuah penggalan cerita. Yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini disajikan pengenalan atau orientasi. Kemudian, komplikasi atau munculnya sebuah konflik. Berikutnya, penyelesaian atau resolution. Pada bagian ini disajikan penggalan sebuah cerita bahwa Chandra berhasil merobohkan banyak musuh. Kemudian pada penggalan yang terakhir, yaitu struktur koda. Pada bagian koda ini terdapat pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama adalah kata ganti orang. Kata ganti orang atau disebut dengan pronominal persona, yaitu jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Misalnya, kata ganti orang pertama tunggal dapat digantikan dengan saya, aku, atau daku. Kemudian, kata ganti orang kedua tunggal dapat digantikan dengan kamu, Anda, kau, engkau, dikau, dan seterusnya. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks narasi yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Contoh kata sambung pada teks narasi yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain-lain. Nah, kata sambung penanda urutan waktu ini bertujuan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lalu. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama, kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Contoh kalimat langsung ini yaitu, misalnya, Mela mengatakan, aku akan pergi liburan besok. Atau, sepatumu bagus, kata Sinta. Kemudian yang kedua, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Misalnya, Ira meminta kepada ibunya agar dibelikan buah jeruk. Nah, dari kalimat langsung dan tidak langsung ini dapat ditemukan perbedaannya jika kalimat langsung menggunakan tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Yuk, mari mencoba. Berikut ini disajikan sebuah teks narasi dan kalian coba untuk menelaah struktur teks narasi dan kaidah kebahasaannya.